Baik, perkenalkan nama saya Festi Chandra Benu dengan NIM 1420120028R dari KPN 20B Program Studi S1 Keperawatan Stikes Nusantara Kupang. Di sini saya akan membahas tentang implementasi sosial dan budaya dalam asuhan keperawatan. Nah, di sini ada studi kasus tentang anak I berjenis kelamin laki-laki berusia 5 tahun dan beralamat di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Molafa, Kota Kupang. Anak I adalah anak kandung dari Tuan M dan Ibu N. Menurut Ibu N, anaknya sudah beberapa hari sakit panas, sering mengigau, dan sulit makan sehingga badannya terlihat kurus. Menurut kepercayaan orang tuanya, anaknya yang panas karena bermain di tempat yang angker di sekitar rumahnya. Selanjutnya, orang tuanya meminta pertolongan ke dukun di desanya, dan anak I diberi segelas air putih untuk diminum. Namun, upaya tersebut tidak berhasil. Anak tidak segera dibawa ke rumah sakit karena ia takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Pada saat mahasiswa Perawat Stikes Nusantara mewawancarai, anak I sudah 2 hari dirawat di sebuah rumah sakit. Nah, yang berikut ada faktor nilai budaya dan gaya hidup. Yang pertama itu ada posisi dan jabatan, artinya tidak memiliki jabatan. Kemudian bahasa yang digunakan artinya bahasa Timur atau Helong. Kemudian yang ketiga itu kebiasaan membersihkan diri, mandi 2 kali sehari. Kemudian ada kebiasaan makan, anak I itu makan sulit dan tidak teratur. Yang kelima, makanan pantangan berkaitan dengan kondisi sakit, artinya makanan pantangan tidak ada. Namun, makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat gizi karena hanya makan nasi dan lauk seadanya, jarang makan daging dan buah-buahan. Nah, yang keenam itu ada sarana hiburan yang bisa dimanfaatkan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, seperti menonton TV. Yang ketujuh itu ada persepsi sehat sakit. Artinya, sehat apabila tidak ada keluhan dan dapat bekerja atau bermain sehari-hari dengan baik. Itu sakit adalah sebaliknya. Si ibu beranggapan bahwa anaknya sakit panas saat ini, yang ditandai sering mengigau dan kemasukan roh halus yang berasal dari tempat bermain yang angker. Selain itu, anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Nah, berikut ada faktor kebijakan dan peraturan rumah sakit yang berlaku. Nah, yang pertama itu peraturan dan kebijakan berkenan dengan jam kunjung, mulai dari pagi pukul 11 sampai dengan jam 1. Kemudian sorenya itu dari jam 4 sampai dengan jam 6. Kemudian hari libur pukul jam 9 sampai dengan jam 2. Kemudian sebaliknya lagi dari jam 4 sampai dengan jam 6. Nah, yang kedua itu jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu maksimal itu 1 orang. Yang ketiga, hak dan kewajiban klien yang harus dikontrakkan klien oleh rumah sakit. Artinya, hak pasien adalah memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan pengakuan tentang sakitnya. Kewajibannya yaitu memperoleh kesembuhan dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Nah, yang keempat itu ada cara pembayaran untuk klien yang dirawat, yaitu menggunakan BPJS. Nah, yang berikut ada faktor ekonomi. Yang pertama itu sumber ekonomi yang dimanfaatkan oleh klien, artinya dari penghasilan orang tua. Yang kedua itu tabungan dan patungan antar anggota keluarga. Itu artinya kalau tidak ada. Nah, yang ketiga itu pekerjaan klien atau bisa juga yang belum bekerja. Yang keempat juga ada biaya pengobatan atau biasanya sering menggunakan BPJS. Yang kelima itu kebiasaan menabung dan jumlahnya dalam sebulan, ada juga yang tidak ada. Nah, yang berikut ada faktor pendidikan. Dari yang latar belakang pendidikan klien, kemudian belum bersekolah, kemudian tingkat pendidikan klien, ada juga tingkat pendidikan keluarga, ataupun misalnya ada sekolah dasar, salah satu dari bapak atau ibu yang hanya tamat SD. Nah, yang keempat itu jenis pendidikannya itu. Yang kelima, kemampuan klien belajar secara aktif dan mandiri tentang pengalaman sakitnya sehingga tidak terulang kembali. Ataupun ada orang tua tidak mengizinkan kalau anaknya sudah sembuh untuk bermain di tempat yang angker dan hujan-hujanan. Nah,
Kita masuk dalam pemeriksaan fisik. Yang pertama itu inspeksi, itu melihat contohnya dari mata, apakah ada yang agak menonjol. Yang kedua, wajah, apakah bulat dan terlihat pucat. Yang kepala, yang berikut ada kepala, rambutnya agak kemerahan atau bagaimana. Nah, yang berikut abdomen atau perut. Artinya di situ perutnya bulat. Nah, yang terakhir itu ada kulit. Itu bagaimana kondisi kulit yang kita lihat, apakah agak bersisik atau ada keadaan turgor kulitnya normal. Nah, yang berikut itu ada palpasi, yaitu pembesaran hati tidak ada. Dan yang ketiga itu ada auskultasi, bising usus itu 16 kali per menit. Nah, yang berikut ada pemeriksaan penunjang. Dari pemeriksaan darah itu misalnya trombositnya 250.000 sel per milimeter. Kemudian ada tifus. Kemudian ada juga pemeriksaan urin, uji faal hati, EKG, ronsen paru, tekanan darah, dan juga suhu atau pernapasan. Nah, ini adalah analisa data. Yang pertama itu ada pengelompokan data, dan data yang dilihat itu ada data subjektif dan juga data objektif. Nah, di situ juga ada masalahnya, yaitu mungkin karena ketidaktepatan terhadap pengobatan. Kemudian etiologinya seperti apa. Nah, dari analisa data yang berikut ada diagnosis keperawatan. Yang pertama itu mungkin ketidakpatuhan keluarga terhadap pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini yang ditandai dengan yang pertama dari data subjektif. Contohnya Ibu N mengatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh roh halus. Nah, kalau data objektif itu yang pertama Ibu N membawa anaknya berobat ke dukun sebelum ke rumah sakit. Yang kedua itu juga anaknya diberi minum air putih oleh dukun. Nah, yang berikut hipertermia berhubungan dengan infeksi penyakit yang ditandai dengan yang pertama itu data subjektif. Ibu N mengatakan bahwa anaknya sudah beberapa hari panas dan mengigau. Nah, data objektif yang dilihat itu yang pertama suhu tubuhnya 38,50 derajat Celcius. Kemudian kedua itu pemeriksaan lab, hasilnya itu ada tifus 1/300. Nah, yang ketiga itu adanya kurang perhatian berhubungan dengan disorientasi sosial yang ditandai dengan pertama itu data subjektif. Ibu N mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis ketika bertemu dengan petugas kesehatan. Nah, yang kedua itu data objektif yang dilihat yaitu anak I tampak takut. Kemudian dia juga tidak kooperatif saat dilakukan tindakan keperawatan. Nah, yang ketiga, anak I menangis ketika melihat petugas kesehatan. Nah, berikut ini ada intervensi keperawatan atau rencana keperawatan yang akan diberikan kepada anak I. Nah, di situ ada tujuannya dan apa yang harus kita sebagai perawat lakukan. Nah, yang terakhir itu ada implementasi dan juga evaluasi. Nah, di sini dari implementasi itu yang pertama kita melakukan pendekatan pada pasien dan keluarga. Nah, selanjutnya perawat dapat menerapkan salah satu pedoman dalam asuhan keperawatan dengan perbedaan kebudayaan, yaitu transkultural keperawatan. Nah, metode yang dapat digunakan adalah mengubah budaya klien bila budaya yang dimiliki klien bertentangan dengan kesehatan dan mengakomodasi budaya klien yang kurang menguntungkan kesehatan. Nah, perawat juga berkomunikasi dengan klien dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien, kemudian menerjemahkan istilah kesehatan yang terkait penyakit yang dialami pasien, baik itu definisi, tanda gejala, maupun kepada orang tua atau keluarga dalam bahasa kesehatan yang mudah dipahami. Nah, kemudian perawat memiliki kewajiban untuk memberikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan, kemana saja klien bisa mendapatkan pertolongan, pembiayaan, pengobatan, dan perawatan, dan cara mendapatkan pembebasan biaya perawatan atau pengobatan jika klien mengalami masalah dengan kesehatannya.
Nah, kemudian keluarga juga harus dilibatkan dalam perencanaan perawatan. Jika perlu, dilibatkan pihak ketiga yang sekiranya dapat menjelaskan kondisi pasien kepada keluarganya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Apabila ternyata ada konflik, tetap saja terjadi antara perawat dan klien, atau klien tetap berpegang teguh kepada keyakinan yang dimilikinya. Perawat dapat melakukan negosiasi melalui kesepakatan berdasarkan atas pengetahuan biomedis serta pandangan klien dan standar etik yang berlaku. Baik, sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.